Halo, shalom guys. Jumpa lagi dengan gua Daniel dan pada hari ini di vlog gue hari ini gue mau bagiin sesuatu yang luar biasa banget. Gue habis baca firman pagi hari ini dan gue baca di Yosua 2. Itu tentang pengintai-pengintai di Yeriko, Rahab. Ini gue dapet di Yosua 2 ayat mulai dari ayat 8 9 dari ayat 9 sampai ayat 12. Ya, di situ menceritakan tentang Rahab. Di sini gue baca ya. Aku tahu bahwa Tuhan dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Supaya mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kamu dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluarga. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku lah yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Amin. Nah, masih keingat tentang vlog gua yang beberapa hari lalu tentang Bileam ya. Lu bisa lihat di sini guys, perbedaan Bileam dan Rahab. Ya, kalau kemarin kita lihat Bileam, seorang nabi palsu, nabi yang cinta uang, udah tahu udah disuruh sama Tuhan, udah jangan berangkat. Pas pegawainya datang bawa uang yang lebih banyak, dia udah ngomong, sekalipun Balak ngasih segudang istana penuh isi emas, gua hanya mau bilang sesuatu yang Tuhan sampaikan. Ya udah Tuhan udah ngomong, udah jangan berangkat. Tapi pas dia ditawarin sesuatu hal yang lebih gede, udah tunggu dulu, gua tanya Tuhan dulu. Rohani banget. Dan dia udah tahu bahwa Israel itu akan menguasai tanah tersebut gitu. Akan melakukan peperangan, akan menguasai tanah tersebut dan akan menang gitu. Akhirnya apa? Akhirnya adalah Bileam terhitung mati di antara orang-orang yang ditumpas. Tapi kita lihat Rahab. Nah, Rahab ini PSK coy. Rahab ini PSK. Di sini dibilang perempuan Sunda. PSK. Ya. Seorang PSK. Tapi bagaimana dia ketika di ayat yang gue tertarik sama yang di ayat aku tahu gitu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu, kepada bangsamu. Dia tahu, dia ngedengar apa yang Tuhan kerjakan di bangsa Israel. Laut kebelah segala macam, bagaimana bangsa Mesir ditulahin oleh Tuhan sehingga bangsa Israel keluar. Dia tahu kenapa? Karena dia mendengar, dia tahu, dan dia percaya di sini. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Terus nah, ketika kami mendengar hal itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami setiap orang menghadapi kami. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di bumi di bawah. Artinya ketika dia mendengar tentang hal itu, mendengar tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di bangsa Israel, tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan ajaib, mulai dari keluar dari tanah Mesir, lalu ketika membelah laut Teberau segala macam, si Rahab ini ngedengar, Rahab ini tahu, dan Rahab ini percaya ya. Dan kalau teman-teman baca
Di Ibrani 11, nama Rahab itu tercatat sebagai pahlawan iman. PSK coy, PSK, pekerja seks komersial, disebut pahlawan iman. Kenapa? Benar apa kata firman Tuhan bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikannya, bukan, tapi karena iman. Orang dibenarkan karena percaya. Percaya apa? Percaya karena udah mendengar firman Tuhan, mendengar tanda-tanda ajaib yang udah Tuhan kasih, lalu percaya. Udah benar, dibenarkan karena iman, bukan karena tindakan. Dan di sini kita lihat, dan Bileam, apakah Bileam tertulis menjadi pahlawan iman? Tidak. Bileam tetap terhitung di antara orang-orang yang dimusnahkan. Bileam terhitung di antara orang-orang yang bersalah, yang ditumpas oleh bangsa Israel karena ngejar duit. Meskipun pada akhirnya dia tidak mengutuk bangsa Israel loh ya, tapi yang di sini kita harus lihat bahwa harusnya Bileam gak usah berangkat kemarin tuh ya, harusnya ya udah percaya kata Tuhan, ya udah gitu, nggak usah nanya-nanya Tuhan lagi. Pas ditawarin hal yang lebih gede nggak usah nanya-nanya lagi, seperti itu. Dan di sini kita lihat di ayat yang selanjutnya 14 ya, dia lalu jawab kedua orang itu pada nyawakanlah jaminan milik asal jangan kau biarkan jangan kau keberkan perkara kami. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri kepada kami, maka kami mengucapkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Yang 17 ya. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, kamu harus tali dari benang kiri kau ikatnya pada jendela tempat kau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan dalam rumahmu. Ini tuh kalau versi bahasa Inggrisnya ya, your fathers, your mother, your brothers, your sisters, semua keluarga, semua orang dalam keluarga kamu akan selamat. Benar apa kata firman Tuhan? Satu orang diselamatkan, maka sisi keluarga akan diselamatkan. Di mana ayatnya? Ini. Manusia hidup, manusia dibenarkan bukan dari tindakannya, tapi dari percaya. Orang dibenarkan karena iman, orang dibenarkan karena percaya. Dan imanmu itu bisa menyelamatkan seisi keluargamu. Okay. Dari apa? Ini. Lihat Rahab. So gak peduli hari ini lu latar belakangnya apa, backgroundnya apa, percaya sama Tuhan Yesus, engkau dan sisi keluargamu akan diselamatkan. Gue jadi keinget ceritanya Paulus ya, yang waktu dia di penjara, terus si kepala penjaranya ini gimana nih biar gue selamat, kan gempa tuh pintu-pintu penjaranya pada kebuka semua, mau bunuh diri tuh si penjaga penjaranya. Tapi Paulus mencegah itu, terus si kepala penjaganya nanya, gimana caranya biar gue selamat? Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan sisi keluargamu akan diselamatkan. Jadi firman Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan itu bukan cuma untuk kita sendiri. Janji firman Tuhan itu pengen nyelamatin kita, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi janji firman Tuhan itu untuk keluarga. Di sini gue dapat lagi nih sesuatu yang baru, ya, meneguhkan iman gue juga bahwa keluarga gue pasti akan diselamatkan. Kenapa? Karena ada satu orang yang percaya, karena ada satu orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, maka keluarga gue akan diselamatkan, keluarga gue akan dipulihkan, keluarga aku akan diperbarui sama Tuhan. Dan gue sudah melihatnya dan gue akan terus melihatnya. Diteguhkan lagi tentang iman gue, tentang pemulihan keluarga gue, pemulihan terhadap keluarga gue gitu, terhadap imannya segala macam, segala macam. Di sini kita bisa lihat bahwa dari satu orang maka satu keluarga diselamatkan. Dari seorang yang PSK gitu, seorang perempuan Sunda, tapi karena dia mendengar perbuatan-perbuatan
dia percaya, dan dia bertindak. Mendengar, percaya, bertindak. Mendengar, percaya, bertindak. Dia menghide, menyembunyikan para penyusup dari Israel, karena dia tahu ini pasti udah tanah ini udah pasti diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dia mau apa ngelawan gitu? Ya udah gue sembunyiin aja. Dan akhirnya dia selamat. Bukan hanya dia, keluarganya, dan dia terhitung. Ini di Ibrani 11 gue baca aja. Kagum. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Seorang PSK tertulis sebagai pahlawan iman, tertulis sebagai satu-satunya keluarga yang diselamatkan, yang terluput dari pembasmian Jericho oleh bangsa Israel. Tanah itu udah diserahkan sama Tuhan. Firman Tuhan jelas waktu ketika Tuhan nyuruh, kalau kamu datang nyebrang di sungai Yordan, pokoknya lu jangan kasih ampun sama orang-orangnya, semuanya lu tumpas, gua nggak mau tahu. Itu Tuhan, firman Tuhan loh. Kalau Tuhan udah bicara perang, kalau Tuhan udah bicara kuasai, rebut, ya rebut gitu. Dan orang-orang Israel pada saat itu pasca Musa udah diangkat sama Tuhan, maksudnya udah meninggal, Yosua yang gantikan. Dan kalau Yosua tuh pada itu generasinya adalah memang udah generasi orang-orang yang baru ya, bukan generasi orang-orang yang lama yang keras hati gitu. Itu generasi anak orang-orang baru yang lahir di padang gurun gitu. Jadi artinya orang-orang generasi yang memang takut dan taat sama Tuhan. Itu udah pasti. Gak ada lagi keluarga yang selamat kecuali Rahab. Karena firman Tuhan jelas, kalau lu datang, kalau lu nyebrang di sungai Yordan, lu kuasain, lu tumpas habis, lu rebut semuanya, jangan ada yang sisa. Kenapa? Karena nanti mereka berpotensi untuk menyelewengkan lu, untuk beribadah kepada Allah lain. Itu firman Tuhan, dan mereka mendengarkan. Rahab itu udah terhitungnya orang-orang yang ditumpas gitu. Sama kayak kita gitu. Orang-orang di luar Israel, orang bukan Israel, orang-orang di luar Israel. Tapi dia tercatat di Ibrani 11, pahlawan ini satu-satunya keluarga dari kota Jericho yang diselamatkan, yang hidup. Dia dan beserta seluruh isi keluarganya, bapaknya, mamanya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, laki-laki maupun perempuan. Manusia dibenarkan bukan karena tindakannya, tapi karena iman. Iman karena apa? Iman karena mendengar, percaya, dan bertindak. Oke, mungkin itu aja sharing dari gue. Semoga menjadi berkat untuk kita semuanya. God bless you.